Saya Marni, istri Dr. Hamzah, seorang spesialis kandungan yang karirnya begitu gemilang di mata dunia. Kami tinggal di rumah megah di kawasan elit Gria Sentosa, dikelilingi perabot mewah dan taman yang terawat, dengan mobil mewah yang siap mengantar kemana saja. Namun, di balik kilau kemewahan itu, saya merasa seperti hidup dalam sangkar emas yang sunyi. Setiap pagi, saya terbangun dengan perasaan berat. Mata saya menatap langit-langit kamar yang putih bersih, seolah mencari jawaban atas kekosongan yang menggerogoti jiwa. Hamzah, suami saya, sudah lama tak lagi menyapa dengan senyum hangat seperti dulu. Ia berangkat sebelum matahari terbit, tenggelam dalam dunia rumah sakit dan rapat-rapat medis, meninggalkan saya dengan keheningan yang menusuk. Pagi ini, saat saya duduk di teras dengan secangkir teh melati, aroma harumnya tak mampu mengusir rasa hampa. "Mbok Minah, apa kabar taman kita hari ini?" tanya saya pada pembantu setia kami, berusaha mengisi keheningan. "Bunga-bunga sedang mekar cantik, Bu. Mawar merah itu sudah mulai harum," jawabnya sambil tersenyum. Tapi saya tahu, ia hanya berusaha menghibur. Saya mengangguk, menatap taman yang penuh warna. Namun, pandangan saya kosong, seperti mencerminkan hati yang merindukan sesuatu yang tak bisa saya namai. Hari-hari saya di rumah ini terasa seperti lukisan yang indah, namun tak bernyawa. Saya mencoba mengisi waktu dengan berbagai cara, membaca novel-novel roman di ruang baca, menyiram tanaman di taman belakang, atau sekadar duduk di sofa empuk ruang tamu, menatap lukisan pemandangan yang menghiasi dinding. Namun, setiap aktivitas itu seperti upaya sia-sia untuk menutup lubang di hati saya. Siang kemarin, saat saya sedang membaca puisi Rumi di beranda, angin sepoi-sepoi membelai wajah, tapi pikiran saya melayang pada Hamzah. Saya teringat, malam-malam ketika kami masih berbagi cerita tentang impian dan tawa, sesuatu yang kini hanya tinggal kenangan. "Mbok Minah, apa kau pernah merasa hidup ini seperti berjalan di tempat?" tanya saya. Saat ia membawakan segelas air jeruk, ia memandang saya dengan mata penuh pengertian. "Kadang, Bu, hidup memang seperti roda, berputar tapi tak selalu kemana-mana." Saya tersenyum tipis, tahu bahwa ia tak sepenuhnya mengerti, tapi kehadirannya yang sederhana entah kenapa memberikan sedikit ketenangan. Namun, begitu ia pergi, saya kembali terbenam dalam pikiran, merasa seperti orang asing di rumah sendiri, terjebak dalam rutinitas yang membunuh jiwa. Keheningan rumah ini seperti teman yang setia, sekaligus musuh yang kejam. Setiap malam, saat lampu-lampu mulai redup, saya duduk di ruang tamu yang luas, hanya ditemani suara detak jam dinding yang seolah menghitung kesepian saya. Saya sering menulis di buku harian, menuangkan perasaan yang tak bisa saya ucapkan pada siapapun. Tulisan-tulisan itu penuh dengan kerinduan akan kehangatan yang hilang, tentang Hamzah yang kini lebih mirip bayang-bayang ketimbang suami. Suatu malam, saat saya menulis di bawah cahaya lampu meja, saya mendengar suara mobil Hamzah di halaman. Jantung saya berdegup, berharap ia akan masuk dan sekadar bertanya tentang hari saya. Tapi, ia hanya melangkah masuk, mengangguk singkat, dan berkata, "Marni, saya capek. Besok pagi ada operasi besar." Saya menelan kecewaan, menjawab pelan, "Istirahat yang cukup, Mas." Ia menghilang ke kamar, meninggalkan saya dengan buku harian yang masih terbuka, pena di tangan gemetar. Saya menulis, apakah ini yang namanya hidup? Menunggu seseorang yang tak pernah benar-benar hadir? Malam itu, saya merasa seperti bunga yang layu di tengah taman yang indah, tak diperhatikan meski dikelilingi keindahan. Saya selalu berusaha menjaga penampilan, mengenakan jilbab pastel yang rapi, dan pakaian sopan yang mencerminkan nilai-nilai yang saya pegang sejak kecil. Saya ingin menjadi istri yang sempurna, yang menjaga kehormatan keluarga. Tapi, di balik semua itu, saya merasa seperti memakai topeng. Pagi ini, saat saya berdiri di depan cermin, menata jilbab biru muda, saya menatap bayangan diri sendiri dan bertanya, "Siapa kamu, Marni? Apa yang kamu cari?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menatap balik. Mbok Minah masuk, membawa setumpuk pakaian bersih. "Bu, ini baju yang sudah disetrika. Ibu mau pakai yang mana untuk acara sore ini?" tanyanya. Saya menoleh, berusaha tersenyum. "Yang hijau tua itu, Mbok, terima kasih."
Ia mengangguk, tapi saya tahu matanya melihat lebih dalam, seolah ia bisa merasakan kegelisahan yang saya sembunyikan. Saya ingin berkata padanya bahwa saya lelah berpura-pura, bahwa saya merindukan tawa, harmoni, atau sekadar seseorang yang mendengarkan. Tapi saya hanya diam, kembali ke cermin, menata topeng yang harus saya pakai untuk dunia luar. Kehadiran Jono, sopir pribadi kami, mulai mengubah warna hari-hari saya. Pria berusia 27 tahun itu punya wajah yang polos, dengan senyum yang tulus dan mata yang seolah bisa melihat melalui dinding-dinding kesepian saya. Pagi tadi, saat ia menyerahkan koran di teras, tangannya sedikit menyentuh jari saya, dan ada getaran aneh yang melintas di dada. "Selamat pagi, Bu. Koran hari ini banyak berita menarik," katanya dengan suara yang ramah. Saya tersenyum, berusaha menutupi debaran. "Terima kasih, Jono. Apa ada yang spesial hari ini?" Ia tertawa kecil. "Mungkin berita tentang bunga-bunga di taman ibu yang makin cantik." Saya tertawa, sesuatu yang sudah lama tak saya lakukan. Dan untuk sesaat, dunia terasa sedikit lebih ringan. Jono bukan hanya sopir, ia mendengarkan saya, tak seperti Hamzah yang selalu terburu-buru. Saat ia mengantar saya ke pasar pagi ini, kami berbincang tentang hal-hal kecil, seperti lagu-lagu lawas yang ia suka dengar. "Ibu suka musik apa?" tanyanya sambil menyetir. "Dulu saya suka Iwan Fals, lagu-lagunya penuh makna," jawab saya. Dan ia tersenyum. "Wah, selera ibu klasik juga ya." Percakapan itu sederhana, tapi entah kenapa setiap kata darinya seperti setetes air di padang pasir yang kering. Hari-hari saya penuh dengan rutinitas yang tak bermakna. Namun kehadiran Jono, sopir pribadi kami, mulai membawa warna baru dalam hidup saya yang kelabu. Pagi itu, saat mentari baru menyapa, saya sedang duduk di beranda belakang, ditemani aroma kopi yang mengepul dari cangkir porselen. Jono muncul dari sisi rumah, membawa sekeranjang alat berkebun yang saya minta kemarin. Matanya yang jernih menangkap pandangan saya, dan senyumnya, seperti biasa, terasa seperti harmoni hangat yang tak pernah saya dapatkan dari Hamzah. "Bu, ini alat-alat untuk taman. Mau saya bantu tanam anggrek yang baru datang?" tanyanya, suaranya lembut namun penuh semangat. Saya tersenyum, merasa jantung saya berdetak lebih cepat. "Terima kasih, Jono. Ayo kita coba tanam bersama," jawab saya, bangkit dari kursi dengan perasaan ringan yang sudah lama tak kurasakan. Kami berlutut di dekat petak tanah. Tangan kami sesekali berperasaan saat menata akar anggrek. Setiap kali jari-jarinya menyenggol tangan saya, ada getaran kecil yang mengalir, seperti arus listrik yang membangunkan sesuatu dalam diri saya. "Ibu jago berkebun ya, taman ini selalu cantik," katanya sambil menatap mawar yang sedang mekar. Saya tertawa pelan, "Hanya pengisi waktu, Jono. Kalau tidak, rumah ini terasa seperti museum." Ia menoleh, matanya penuh pengertian, dan untuk sesaat saya merasa ia benar-benar melihat saya, bukan hanya istri dokter yang sempurna. Interaksi kami semakin sering, dan setiap percakapan dengan Jono terasa seperti oase di tengah gurun kesepian saya. Suatu sore, saat hujan mulai rintik-lintik, saya memintanya mengantar ke toko buku di pusat kota. Di dalam mobil, wiper bergerak ritmis, menciptakan suasana yang intim di antara kami. "Bu, ibu suka baca apa di toko buku nanti?" tanyanya, tangannya mantap di setir. Saya menatap keluar jendela, melihat tetesan hujan yang membentuk pola di kaca. "Biasanya puisi atau novel, sesuatu yang bisa membawa saya ke dunia lain," jawab saya. Suara saya pelan, hampir seperti berbisik. Ia tersenyum. "Saya suka cerita petualangan. Membaca itu seperti kabur dari kenyataan ya." Saya menoleh kepadanya, terkejut dengan kepekaannya. "Kau benar, Jono. Kadang saya butuh kabur dari hidup ini," ujar saya. Dan kata-kata itu keluar begitu saja, membawa sedikit kebenaran yang selama ini saya pendam. Ia tak menjawab, hanya mengangguk, tapi tatapannya seolah berkata bahwa ia mengerti. Di toko buku, saat saya memilih novel, ia berdiri tak jauh, menunjukkan sebuah buku puisi. "Ini bagus, Bu. Ada puisi tentang laut. Mungkin ibu suka," katanya, menyerahkan buku itu dengan senyum malu-malu.
Saya menerimanya, jari kami berperasaan lagi, dan saya merasa wajah saya memanas. "Terima kasih Jono, kau selalu tahu apa yang saya butuh," ujar saya, dan ia hanya tersenyum. Tapi senyum itu terasa seperti janji tanpa kata. Jono bukan hanya sopir, ia menjadi pendengar yang tak pernah saya miliki dalam waktu lama. Suatu malam, saat Hamzah kembali larut di rumah sakit, saya duduk di ruang makan malam yang tak tersentuh. Jono masuk, membawa dokumen yang Hamzah minta saya urus. Ia melihat wajah saya yang murung dan berkata, "Bu, kalau boleh tahu, kenapa ibu kelihatan sedih malam ini?" Saya terkejut dengan keberaniannya, tapi ada kelegaan dalam pertanyaannya. "Hanya merasa sendiri, Jono. Rumah ini besar, tapi kosong," jawab saya. Suara saya bergetar. Ia duduk di kursi seberang, menatap saya dengan mata yang penuh empati. "Saya mungkin cuma sopir, Bu, tapi kalau ibu perlu cerita, saya di sini," katanya. Suaranya tulus. Saya menarik napas dalam, merasa ada beban yang sedikit terangkat. "Kau tahu, Jono, kadang saya lupa bagaimana rasanya didengarkan," ujar saya, dan ia mengangguk, tak menghakimi, hanya mendengar. Malam itu, saya bercerita tentang buku puisi yang saya baca, tentang bunga-bunga di taman, dan tentang hari-hari yang terasa seperti bayangan. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menimpali dengan komentar sederhana yang membuat saya tersenyum. "Ibu punya cara bikin cerita sederhana jadi indah," katanya, dan saya merasa hati saya menghangat, seperti ada seseorang yang benar-benar melihat saya. Interaksi kami semakin sering, dan setiap percakapan dengan Jono terasa seperti oase di tengah gurun kesepian saya. Suatu sore, saat hujan mulai rintik-rintik, saya memintanya mengantar ke toko buku di pusat kota. Di dalam mobil, wiper bergerak ritmis, menciptakan suasana yang intim di antara kami. "Bu, ibu suka baca apa di toko buku nanti?" tanyanya, tangannya mantap di setir. Saya menatap keluar jendela, melihat tetesan hujan yang membentuk pola di kaca. "Biasanya puisi atau novel, sesuatu yang bisa membawa saya ke dunia lain," jawab saya. Suara saya pelan, hampir seperti berbisik. Ia tersenyum. "Saya suka cerita petualangan, membaca itu seperti kabur dari kenyataan ya." Saya menoleh kepadanya, terkejut dengan kepekaannya. "Kau benar, Jono, kadang saya butuh kabur dari hidup ini," ujar saya, dan kata-kata itu keluar begitu saja, membawa sedikit kebenaran yang selama ini saya pendam. Ia tak menjawab, hanya mengangguk, tapi tatapannya seolah berkata bahwa ia mengerti. Di toko buku, saat saya memilih novel, ia berdiri tak jauh, menunjukkan sebuah buku puisi. "Ini bagus, Bu, ada puisi tentang laut, mungkin ibu suka," katanya, menyerahkan buku itu dengan senyum malu-malu. Saya menerimanya, jari kami berperasaan lagi, dan saya merasa wajar saya memanas. "Terima kasih, Jono, kau selalu tahu apa yang saya butuh," ujar saya, dan ia hanya tersenyum, tapi senyum itu terasa seperti janji tanpa kata. Namun, di balik kehangatan itu, konflik batin saya semakin kuat. Saya tahu peran saya sebagai istri Hamzah menjaga kehormatan keluarga adalah sesuatu yang tak boleh saya langgar. Setiap malam, saat saya berdiri di depan cermin kamar, menanggalkan jilbab dan menatap wajah saya yang lelah, saya bertanya pada diri sendiri, "Apakah ini yang kamu inginkan, Marni? Hidup dalam diam demi norma?" Saya ingin setia, ingin menjadi istri yang sempurna, tapi kerinduan akan perhatian dan kehangatan membuat hati saya terbelah. Suatu siang, saat Hamzah pulang sebentar untuk mengambil dokumen, saya mencoba mengajaknya bicara. "Mas, bisa kita makan malam bersama nanti? Sudah lama kita tak ngobrol," tanya saya, berharap ia melihat kerinduan di mata saya. Ia menatap jam tangan, wajahnya penuh kelelahan. "Marni, malam ini ada rapat asosiasi dokter, mungkin besok," jawabnya singkat, lalu berlalu. Saya menahan air mata, berpura-pura tersenyum, tapi di dalam hati saya merasa seperti ditinggalkan di tepi jurang. Bob Minah yang sedang membersihkan meja memandang saya dengan tatapan penuh simpati. "Bu, ibu kuat. Tuhan selalu punya cara," katanya pelan. Saya mengangguk, tapi dalam hati saya bertanya-tanya,
apakah Tuhan juga mengerti rasa sepi yang mencabik-cabik jiwa ini? Malam-malam, saya semakin dipenuhi pikiran tentang Jono. Saya mulai menulis lebih banyak di buku harian, tentang senyumnya yang tulus, tentang tatapannya yang membuat saya merasa hidup kembali. Suatu malam, saat hujan mengguyur kota dan saya duduk di ruang baca dengan lampu temaram, saya menulis, Jono seperti sinar matahari yang menerobos awan kelabu. Tapi, apakah aku boleh meraih sinar itu? Saya tahu perasaan ini salah, bahwa setiap detik yang saya habiskan memikirkannya adalah pengkhianatan terhadap Hamzah dan nilai-nilai yang saya junjung. Tapi, setiap kali Jono ada di dekat saya, seperti saat ia membantu membawa keranjang belanjaan dari mobil kemarin, saya merasa ada bagian dari diri saya yang bangkit. Bu, ini berat, biar saya bawa ke dapur, katanya, tangannya kuat namun lembut saat mengambil keranjang dari tangan saya. Terima kasih Jono, kau selalu membantu, ujar saya, dan ia tersenyum. Tugas saya Bu, tapi senang bisa bikin ibu tersenyum. Kata-katanya sederhana, tapi mereka seperti benih yang ditanam di hati saya, tumbuh menjadi harapan yang tak seharusnya ada. Kehadiran Jono, sopir pribadi kami, telah menyalakan percikan harapan dalam hati yang telah lama membeku, namun juga membawa saya pada jurang konflik batin yang semakin dalam. Suatu sore, ketika langit kelabu menggantung rendah dan hujan mulai turun perlahan, saya berdiri di jendela ruang tamu, menatap halaman depan. Jono sedang memeriksa mobil di bawah rintik hujan, air membasahi wajahnya yang tampan, membuatnya tampak seperti lukisan hidup yang penuh pesona. Jantung saya berdegup kencang dan tanpa sadar saya tersenyum, terpesona oleh keindahan momen itu. Ia menoleh, menangkap pandangan saya dan melambaikan tangan dengan senyum yang tulus. Bu, hujan ini segar ya. Kalau ibu mau kemana, saya siap antar, teriaknya dari kejauhan. Suaranya hampir tenggelam oleh deru hujan. Saya tertawa kecil, merasa wajah saya memanas. Terima kasih Jono, tapi hari ini saya hanya ingin menikmati hujan dari sini. Balas saya, suara saya lembut, menyembunyikan gejolak yang mulai tak terkendali. Ia mengangguk, lalu kembali bekerja. Tapi pandangan singkatnya tadi terasa seperti menyentuh relung hati saya yang terdalam. Saya mundur dari jendela, menarik nafas dalam, menyadari bahwa perasaan ini yang begitu hidup namun terlarang telah mengakar lebih dalam dari yang saya bayangkan. Malam itu, ketika rumah kembali diselimuti keheningan dan Hamzah masih belum pulang, saya duduk di kamar kecil yang saya jadikan ruang pribadi, ditemani hanya oleh lampu meja yang temaram. Saya memegang ponsel, jari-jari saya gemetar saat mengetik pesan untuk Jono. Jono, bisakah kau datang sebentar? Saya perlu bicara. Tulis saya, setiap kata terasa seperti langkah menuju jurang yang tak bisa kembali. Saya tahu ini salah, tahu bahwa pesan ini melanggar semua batas yang selama ini saya jaga, tapi kerinduan akan kehangatan membuat saya tak berdaya. Tak lama, pintu kamar berderit pelan dan Jono muncul, wajahnya mencerminkan campuran kebimbangan dan kepedulian. Bu, ada apa? Ibu baik-baik saja? Tanyanya, suaranya rendah, penuh perhatian. Saya bangkit, mengundangnya masuk dengan isyarat tangan. Duduklah Jono, saya hanya merasa sendiri malam ini, ujar saya, suara saya bergetar, penuh kerentanan yang tak bisa lagi saya sembunyikan. Ia duduk di sofa kecil, matanya menatap saya dengan intensitas yang membuat jantung saya berdegup kencang. Ibu, kalau boleh saya bilang, ibu nggak pantas merasa sendiri, ibu terlalu istimewa, katanya. Kata-katanya sederhana, namun terasa seperti harmoni. Saya menunduk, merasa air mata menetes. Jono, kau tak tahu betapa beratnya hidup dalam keheningan ini. Ia mengangguk, tak berkata apa-apa, tapi kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat saya merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Momen itu menjadi titik balik ketika batas antara kewajiban dan keinginan semakin samar. Malam semakin larut, dan dalam ruang kecil itu, saya merasa dunia luar lenyap.
Saya mendekat, tangan saya menyentuh lengannya dengan ragu, merasakan kehangatan kulitnya yang kontras dengan dinginnya hati saya. "Jono, apakah salah jika saya ingin merasa hidup lagi?" tanya saya. Suara saya hampir tak terdengar, penuh keraguan namun juga harapan. Ia menatap saya, matanya mencerminkan pergulatan batin yang sama. "Bu, saya cuma sopir, tapi saya nggak bisa bohong, saya juga merasakan sesuatu." Jawabnya, suaranya serak, penuh kejujuran yang membuat saya terpaku. Saya mendekatkan wajah saya, dan dalam sekejap bibir kami bertemu, lembut namun penuh gairah yang telah lama terpendam. Setiap perasaan, setiap desahan, terasa seperti menyusun kembali kepingan jiwa saya yang telah lama hancur. Kami tenggelam dalam momen itu, tubuh kami saling mendekat, dan saya merasa seperti menemukan bagian dari diri saya yang hilang. "Marni, kita tahu ini nggak seharusnya," bisiknya di sela-sela napasnya, tapi tangannya tetap memeluk saya erat. "Biarkan saja malam ini, Jono. Biarkan saya merasa hidup," balas saya, membiarkan diri saya larut dalam keintiman yang tahu akan membawa konsekuensi besar. Saya mendekatkan wajah saya, dan dalam sekejap bibir kami bertemu, lembut namun penuh gairah yang telah lama terpendam. Pagi menyingsing dengan cahaya yang dingin, membawa saya kembali ke realitas yang kejam. Saya terbangun di ranjang, tubuh masih menyimpan jejak kehangatan malam tadi, namun hati saya dipenuhi kegelisahan. Saya berjalan ke ruang tamu, berusaha menjalani hari seperti biasa, tapi setiap langkah terasa berat, seperti membawa beban rahasia yang tak bisa saya lepaskan. Mbok Minah, pembantu kami, sedang menyiapkan sarapan di dapur. Saat ia membawakan secangkir kopi, tatapannya terasa berbeda, seperti menembus topeng yang saya pakai. "Selamat pagi, Bu. Kopi ini hangat, semoga bisa bikin Ibu segar," katanya. Tapi ada nada dalam suaranya yang membuat saya gelisah, seolah ia tahu sesuatu. "Terima kasih, Mbok," jawab saya, berusaha tersenyum, tapi tangan saya gemetar saat mengambil cangkir. Saya duduk di meja makan, menatap roti bakar yang tak menggugah selera. Pikiran saya kembali pada Jono, harmoninya, aromanya, dan janji tak terucap yang kini mengikat kami dalam rahasia terlarang. "Mbok, apa kau pernah merasa melakukan sesuatu yang salah tapi terasa begitu benar?" tanya saya tiba-tiba, suara saya pelan hampir takut. Ia menoleh, matanya penuh makna. "Setiap hati punya rahasia, Bu, tapi rahasia itu kadang bicara sendiri lewat mata," jawabnya, dan saya merasa jantung saya terhenti sejenak. Apakah ia tahu? Saya menunduk, menyesap kopi yang terasa pahit, menyadari bahwa rahasia saya mungkin tak lagi hanya milik saya. Kegelisahan itu semakin membesar saat saya kembali ke kamar kerja, duduk di depan meja dengan buku harian terbuka. Saya menulis tentang malam tadi, tentang bagaimana Jono membuat saya merasa hidup, tentang aroma yang seperti menyulut api di jiwa saya, namun juga tentang rasa bersalah yang kini mencengkeram. "Apakah aku pantas bahagia meski dengan cara yang salah?" tulis saya, pena bergetar di tangan. Mbok Minah mengetuk pintu, membawa secangkir teh melati. "Bu, ini teh untuk Ibu, mungkin bisa menenangkan," katanya, menatap saya dengan tatapan yang seolah membaca setiap baris di hati saya. "Terima kasih, Mbok, kau selalu tahu apa yang aku butuh," ujar saya, tapi suara saya penuh keraguan. Ia tersenyum tipis lalu pergi, meninggalkan saya dengan pikiran yang kacau. Saya menyesap teh, aroma melati membawa saya kembali ke malam tadi, ke harmoni Jono yang begitu nyata namun terlarang. Saya tahu, jika Hamzah pulang lebih awal, atau jika Mbok Minah memilih berbicara, rahasia ini bisa menghancurkan segalanya. Namun, di tengah ketakutan itu, saya tak bisa menyangkal bahwa malam itu telah mengubah saya, membuat saya merasa hidup, meski dengan harga yang mungkin terlalu mahal.